sempat kemarin kan lagi banyak tren juga yang bilang Gen Z tuh lebih prefer work life balance dibandingkan posisi atau jabatan gitu kan ya, betul, lagi iya, iya, rame iya. tuh kayak gitu. Kemarin. Sebagai Gen Z ya saya setuju sih gitu karena memang Sebagai milenial saya juga oh setuju. gitu. Sekarang. Nah, caranya gimana? Yang pertama, ketahui dulu kebutuhannya apa, kayak gitu kan. Apakah kondisi sekarang ini tuh fokusnya lebih ke pikiran, kayak masih ringan-ringan nih, kayak kepikiran susah tidur, lagi kerja kok kepikiran, nggak fokus Fokus. gitu ya, terus kayak kurang nafsu makan, Makan. tapi masih bisa kerja, tapi ya keganggu dikit-dikit gitu misalnya. Oh, masuk semua itu. Oh gitu, keganggu masuk semua. Oh, bahaya nih kayak. Nah, Unboxing ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Gimana Mas, temu kita hari ini? Apa? Menurut gue sih, tadi gue bilang apa? Apa tuh? Intern of the year. waduh. Pada karena masanya. dulu intern ya, Ya, di dulu kita ya. intern. Mm. Sangat disayangkan kenapa bukan dia yang jadi full time ya? Waduh. Ya kan dia milih buat nggak jadi full time ya. Bang. Enggak, kalau aku dulu tuh sebenarnya ini pengakuan sih sebenarnya. Oh, oke. Sebuah pujian. Kalau dulu kan kita kan udah online belum ya waktu itu? Udah ya? Karena online. kan Pas masa pandemi. pandemi kan. Pas pandemi. Ini suaranya enak banget sih. Nah, Gitu. minum dulu. Betul ya? Kenapa lo yang GR? Bener. Kenapa lo yang GR? Iya kan? Kan kalau dulu kan yang ya itulah Ah. laki-laki Itulah. itu suaranya kan. Nah kalau lagi gue pakainya pas town hall kan dia sebagai apa ya yang ngelit ya. Oh, Bener gak? MC. MC. Kan dari HR kan waktu itu. Iya bener. Betul. Jadi enak didengar. Tapi kalau yang aku notice apa sih istilahnya soundingnya, Sounding, ya. Pokoknya produksi soundnya bagus tuh sebenarnya Ara itu sebenarnya bagus walaupun agak cempreng tapi bagus. Bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngelit sesuatu itu kayak mana kayak kalau di radio tuh mungkin kayak si siapa itu Desta itu kan cempreng tapi kan Iya. ya lama-lama biasa aja sebenarnya terbiasa. Ciri khasnya. Nah kalau dia Jadi dia kita hire aja buat jadi podcast. jadi apa? Jadi apa? Jadi host. Jadi harus gantiin lu. Mending bikin Oke, segmen posisi. sendiri. Kita sambut inilah Wina. Wina. Ini another salsabila ya. Jadi apa HR itu harus ada salsabilanya ya? Iya. Jadi kemarin Ara juga salsabila. Zahara salsabila juga ya. Iya juga ya. Iya benar. Makanya si Edita Salsabila Kirana. Emang ada. Masa sih? Diganti Mariam ya. Enggak lupa aku. Pak gue siapa namanya udah itulah. Oke, langsung aja. Oke. Gimana kabar sehat Win? Alhamdulillah sehat. Gimana mas-masnya kabarnya? Kalau saya sih sehat. Oh, iya. Ini terpuruk. Langsung ditembak. Wah. Sehat Mas? Sehat. Mas. Sehat kan ya? Tapi Alhamdulillah. tarik nafas dulunya Tarik agak nafas panjang. dulu. Biasa. Oke. Ngomong-ngomong tadi katanya Manado. Oh iya. Oke, Manado. Iya. Ada martabak apa tuh di Manado? Martabak sama aja kayaknya kayak di Jakarta mas. Ada martabak yang kata si itu. Siapa yang Bonti ya? Si Pak siapa itu namanya? Ya itulah. Kalau Manado kan bubur Iya gitu kan. bubur Manado, apa tuh? ikan Cakalang. bakar, cakalang. Oh gitu, bubur Manado Bang, terkenal juga ya? Terkenal. Nah, Justru ada apa khasnya tuh? Ada tinutuan daun- namanya. daun apa itu? Campuran daun bayem, Kemangi. kangkung, kemangi, warna-warni lah. Oke. Tadi mau nanya apa ya teman? Lu mau ngomongin Manado. Langsung aja Manado ya langsung ya. Udah langsung perjalanan ini sih kalau di ininya gimana perjalanan karir di Sweet Media ini cuma sebentar. Awal Oh, mulanya iya, kan mulanya. dulu Ya, kan. awal mulanya memang as intern kan ya sebagai magang, terus alhamdulillah prosesnya tuh pas awal seleksi emang smooth banget gitu kan. Terus Langsung keterima. ya ada seleksinya juga sih tetap gitu ya, ada tes tertulis. Tapi kalau aku juga langsung keterima sih waktu Ada itu. Pas interview langsung oke terima gitu. Karena suaranya Beda. enak gitu kan. Tapi ada lawannya gak dulu? Nggak ada. nggak tahu Nggak ya, tahu ya. nggak tahu Kan ya, tahu nggak dia. tahu dapur lah waktu itu kan belum jadi ininya kan. Terus. Terus pas kerja happy banget karena Sweet Media tuh perusahaan pertama as
company ya, karena dulu sebenarnya aku pernah magang-magang juga tapi kayak di kampus. Terus ini tuh perusahaan pertama lah yang aku pernah kerja, dan aku tuh diajak untuk involve banyak hal lah di sini. Jadi aku tuh seneng banget. Portfolionya jadi banyak banget gitu, walaupun singkat tadi 6 bulan. Tapi kalau misalkan emang dibilang seneng banget mah lanjut sih. Gitu ya Mas ya. Harusnya gitu sih kalau ya. seneng banget ya. Oh boleh lah gitu. Cuma kan waktu itu ini kan ya lagi musim kawin. Oh, Enggak ya, musim apa kampus merdeka kan Iya, ya, magang betul. berdampak. Jadi kan kuota buat internship banyak banget kan. Gitu. Kamu yang berarti yang Reguler. seleksi seksi kampus Merdeka. Pertama? Waktu itu pertama ya, pertama kali. Menghasilkan siapa ya dulu? Kalau Paris kalau front end. tapi Iya, kalau betul. kalau HR mau nggak ada ya? HR ada, kayaknya belum deh belum waktu ya? pertama. Jadi fokusnya tuh masih tim back end, terus Produksi ya, AE, tim ya produksi ya? lebih ke produksi gitu. Oh iya yang tahap pertama soalnya. pertama, Tahap pertama masih belum banyak. Belum gitu. banyak. Kalau yang kedua tuh udah kuotanya kita nambah gitu. Betul, oke. betul. Tapi kalau mungkin ini sama ya kayak pertanyaan lu kemarin kan kalau jadi HR kan mesti backgroundnya atau kuliahnya di psikolog gitu. Kalau lu juga sama? Iya, berarti ya? sama psikologi juga. Kenapa tuh milih waktu itu? Lu mana UI? Enggak, Untar. Oh, Untar. Enggak, iya. Oh, dia. Untar, oh iya sama ya bener ya. Iya, bener berarti tadi Sama sama Mbak Nia ya. Mbak Nia juga. Ya aku Untar, S1 di Untar, S2 di Untar, jadi sangat dedikasi lah di sana. Sangat dedikasi. Tadi kenapa pertanyaannya? Kenapa psikologi? Karena psikologi itu kan belajar tentang manusia gitu ya. Nah, dimanapun ada manusia kan pasti ada psikologi gitu di sana. Gitu. Karena kan ya psikologi kan belajar tentang behavior orang. Nah, aku tuh tipe yang lebih suka belajar tentang itu gitu, tentang sosial dibandingkan aku harus berhitung. Oke. Waktu itu mikirnya. Ternyata ketika sudah masuk psikologi Ngitung berbeda juga. sekali pemirsa gitu ya. Ternyata justru malah sangat berhitung banget gitu. Oh iya? Betul, karena kan psikologi itu tuh kan penelitian terus tentang behavior orang gitu kan. Kita biasanya mungkin kalau teman-teman yang skripsi gitu kan kasih survei, bisa yang kuantitatif gitu ya, kirim survei dan segala macem. Nanti kita hitung tuh apa namanya, ya udah sekarang sudah canggih ya, bisa pakai SPSS dan segala macem. Tapi pada dasarnya kita harus paham tuh rumus-rumusnya, kita harus paham logiknya gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari matematika sebenarnya. Nyesel nggak waktu itu? Enggak sih, tetap nggak nyesel. Buktinya lanjut kan, tetap Iya sih. nggak nyesel. Ini gue mau ada pertanyaan. Boleh. Gue kan sempat ngisi apa sih 16 personality itu ya? Oh ya, 16 ya. Ya itu kan personalitas. sebenarnya kayak panjang gitu kan. Sebenarnya kalau kita asal menghasilkan hasilnya Ya. aja. Oh kalau ngasal, oh jelas tidak. 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 Tapi kan kayak orang males gitu. Enggak ada semua di E-in semua gitu. Ya jelas tidak. Enggak Walaupun itu ya? tetap muncul ya resultnya, tapi jelas tidak. Oh, Karena gitu. kan kalau tes psikologi tuh harus yang saat ini gitu. Jadi perasaan saat ini sama nanti dites mungkin beberapa bulan atau tahun kemudian tuh bisa berubah gitu. Karena konteksnya tuh selalu hari saat ini gitu. Makanya kalau baca instruksinya, nah mungkin jangan-jangan Masnya nggak baca instruksi tuh, Mas baca instruksi Biasanya tuh gitu ya? ada tulisannya gitu. Next gitu ya? Nah, tapi kadang ya sempat gak ada gak sih di kuesioner itu misalkan di halaman pertama Ya. di nomor 3 pertanyaannya itu terus di slide berikutnya sebenarnya sama tapi Ya, isinya beda. Suka gitu ya? Suka gitu. Itu nguji konsistensi sebenarnya. Oke. Gitu. Ketahuan tuh ya. Ketahuan. Dan itu sengaja ya? Memang desainnya seperti itu gitu, untuk melihat konsistensinya. Sama kayak yang itu, yang penjumlahan ke atas itu. Nah, itu beda lagi. Itu- Kalau itu kan melihat seberapa itu kayak endurance ya. Oh, iya. Jadi ketika lagi diterpa pressure gitu ya. Nah, gimana nih kita sikapnya kayak Karena itu ini ya, apa? Langsung jadi grafik ya? Iya, betul, langsung jadi grafik. Turun. Tapi tenang aja kan, kalau Masnya ngelihatnya itunya gitu. Kalau di scoringnya di bagian psikologinya beda kok. Ada interpretasinya sendiri. Oh ada ya? Berarti Iya. nggak melulu karena makin lama terus makin rendah. Ya, itu gitu ada ya? interpretasinya sendiri. Tapi di balik itu ada hal lain yang diinterpretasi juga sebenarnya. Oke. Gitu. Karena itu waktu itu tesnya juga ada materi lain ya. Ya, betul. Lo ikut nggak sih waktu itu Ci? Enggak ya. belum dianggap soalnya. Oh gitu. Belum dianggap ya, parah ya Mas Chandra ya. Ikut yang mana kan gua nggak tahu. Itu pas puasa. Iya, pas Puasa. puasa 2024. Ya? 2024. Iya. Di sini juga waktu itu. Oh lu mah enggak pergi front end kalau nggak salah. Iya, front end. Yang di atas sama si Dika, sama si Oh Paris. iya, betul. Betul. Iya, iya, Soalnya back end stabil.
Oh gitu. Ya tidur stabil, aman. Stabil semua ya. Jadi nggak stabil. Jadi di nggak perlu psikolognya, Oh, nggak perlu iya. dites dia, aman dia. Tahu-tahu cabut aja. Terus apa mas? Ini tadi pertanyaan yang apa yang menarik di psikologi gitu ya? Beda ya? Iya. Itu menarik berarti ya? Menarik. Belajar behavior Tapi manusia. bisa baca zodiak gitu nggak sih sebenarnya? Atau beda. Atau Iya, masnya ya. terus tapi kalau dia bisa dari gerak-gerik orang bisa baca nggak? Gestur. Nah, sebenarnya kalau gestur tuh bisa tapi nggak yang langsung on the spot gitu loh. Kalau apa ya? Jadi insecure nih. Kita baru pertama kali ketemu nih gitu ngelihat ya kan bisa jadi orangnya gugup. Maksudnya orang yang kita observe tuh lagi gugup atau mungkin habis capek lari dan segala macem. Jadi kondisinya tuh nggak yang biasanya gitu kan. Nah, jadi kalau pertemuan pertama tuh nggak. Nah, makanya butuh pertemuan kedua, ketiga, atau berikutnya untuk melihat tadi konsistensinya gitu. Karena kan kalau di psikologi mungkin ya aku melihat yang klinis gitu. Biasanya kan ada kayak diagnosa psikolog itu pasti akan ada rentang waktunya gitu, selama 2 bulan terakhir, selama 3 bulan terakhir kayak gitu-gitu, selama 6 bulan terakhir gitu. Jadi nggak yang saat itu juga gitu sebenarnya. Oke nih, kita lanjut berikutnya nih, Queen. Ya. Soal fenomena Gen Z nih. Oke, Yang lebih gimana nih Gen Z spoken nih? tentang mental illness. Oh, masnya Gen Z atau bukan nih? Gua lahiran Dia Gen Z buat itu buat nyalain listrik dia. lahiran 2000 gua 2000 sebenarnya nih. 2000 kurang berapa pas? Tentang mental illness yang Oke. dikit-dikit work life balance. Tapi emang gitu ya di shoot media kan emang work life balance. Ya. Self reward apa-apa. Kalau gua suka self reward kalau lagi abis lari misalkan beresnya Apa ya? Makan Padang. ke Padang Oh, gitu. makan Padang. Nah, terus tapi tadi kan Gen Z. Nah, sedangkan kalau si milenial ini di sini sih cenderung ya kayak bikin skripnya nggak cenderung glorifying overwork. Oh ya. Glorifying overwork. Itu gimana? Gua kan komentator. Oh iya. Siap. Auditor Oke, merangkap jadi ya. intinya kalau Gen Z itu sering ya work life balance atau Intinya ada self perbedaan reward, cara. Nah, itu Cara gimana? kerja ya. Nah, aku tuh kemarin sempat ada baca juga gitu ya. Jadi memang ada penelitiannya nih ternyata. Ada ya? Ada penelitiannya. Jadi ini tuh dilakuin sama konsultan besar di dunia bahkan gitu ya untuk melihat perbedaan gaya kerja tadi antara Gen Z sama milenial. Nah, ternyata emang beda banget gitu. Nah, terutama yang ngebedain itu adalah pandemi. Ternyata pandemi itu merubah banyak persepsi lah gitu, berubah banyak mindset orang gitu ya, terutama Gen Z. Karena kan Gen Z itu kerjanya itu pas post pandemi atau post pandemic gitu ya, Oke. kebanyakan. Sedangkan kalau milenial kan sebelumnya gitu. Nah, mungkin aku lihat yang milenial dulu gitu ya. Sebenarnya kan milenial mostly kerjanya WFO. Terus mereka ya butuh maksudnya ada temen gitu atau atasan yang ngeliat langsung gitu kerjanya kayak gimana. Jadi mereka tuh fokusnya adalah lebih ke definisi suksesnya itu lebih ke kerja keras kayak gitu. Kerja keras terus nanti entah itu performanya seperti apa segala macam, pokoknya kerja keras gitu. Itu definisi suksesnya mereka. Nah, sedangkan kalau Gen Z ternyata setelah mereka mengalami pandemi gitu ya, pas dia mungkin lagi magang kayak aku misalnya, pas itu kan magang pandemi, pas lagi kerja kok kayaknya ternyata cuma sekian jam tuh udah kelar gitu kerjaannya gitu ya, nggak mesti 1 hari ngerjain gitu. Sedangkan mungkin kalau milenial mesti 1 hari di kantor, ya hari itu selesai kayak gitu kan. Butuh waktu lebih banyak ternyata. Nah, pas pandemi, pas lagi kerjain kok ternyata cepet gitu ya. Nah, akhirnya dia kan nyari kesibukan lain. Dia lihat hobinya, mungkin dia suka mancing gitu. Atau misalnya dia suka olahraga, kan lagi hype juga pas pandemi olahraga. Terus ya banyak lah hobi-hobi, bahkan ada juga yang sambil bisnis gitu kan, buka bisnis kecil-kecil dan segala macem, jadi punya double job dan sebagainya kayak gitu. Nah, Gen Z pas kerja itu dia melihat bahwa oh ternyata 1 hari itu nggak melulu mesti kerja gitu, tapi dia bisa ngelakuin banyak hal dalam 24 jam. Nah, makanya ketika Gen Z itu masuk ke dunia kerja yang sekarang, mereka tuh maunya mencari balance-nya itu kayak gitu. Mencari balance-nya. Plus dia tuh udah ngeliat nih milenial dari mungkin kakaknya, saudaranya atau orang tuanya gitu ya. Ternyata ketika misalnya dia melihat gen milenial tuh kerja, kok
lu kerja gini banget ya gitu kan, maksudnya kalau lu kerja tuh ngoyo banget kalau bahasa Jawanya gitu mungkin ya Mas Jan, yang ngoyo banget, terus Iya, pulang malam gitu kan. Terus mungkin banyak juga yang karena stres kerja akhirnya pas mereka pulang ke rumah tuh stres kerjanya malah dibawa, jadi mungkin emosian, terus ngelampiasinnya ke apa pasangan Keluarga atau ke gitu anak ya. ya, ke keluarga gitu. Gen Z tuh melihat kayak ih gue nggak mau kayak gitu. Nah makanya kebanyakan sekarang fenomenanya adalah Gen Z itu lebih mencari kerja yang balance, bahkan kalau bisa remote gitu kan ya, Iya supaya sih. tadi bisa melakukan banyak hal-hal itu gitu. Bahkan sempat kemarin kan lagi banyak tren juga yang bilang Gen Z tuh lebih prefer work life balance dibandingkan posisi atau jabatan gitu kan ya, betul, lagi iya, iya, rame iya. tuh kayak gitu. Kemarin. Sebagai Gen Z ya saya setuju sih gitu karena memang Sebagai milenial saya juga setuju. oh gitu. Sekarang. Apanya yang setujunya? Work life balance-nya? Heeh, Oh, oke. Berarti udah mulai ini ya merasakan juga ya apa yang Heeh, dirasakan Gen betul. Z Karena kan gitu. ya kita semua akhirnya ngalamin ini kan WFH gitu kan. Betul. Setuju. Jadi memang pandemi itu sangat berpengaruh lah gitu ke gaya kerja. Nah Win, gue ada lagi. Oke. Gue lihat ini kan soal ini ya, soal tadi work life balance. Ya. Nah, gue baca di Instagram sih di Reels gitu. Kalau misalkan sebenarnya tuh kerja itu fokus 4 jam. Terus workout sejam gitu atau setengah jam. Nah, tapi kan gimana ya? Ke kantor tuh ke perusahaan itu gimana tuh kalau emang kita sebenarnya emang cuma bisa fokus, disarankan cuma 4 jam itu gimana? Ini tuh ini ya gara-gara yang BBM atau gimana tuh? Bukan. Apa tuh? Ini enggak gue lihat Di ada tren lain ya? beda lagi sih. Reels. Oh, Sebenarnya beda intinya lagi. biar kita work life balance tuh Oh, ternyata oke. kita sebenarnya cuma bisa fokus 4 4 jam. jam, terus kita ada workout. Itu jangan berlebihan, soalnya cukup setengah jam atau sejam Ya, gitu. ya. Nah, itu Iya. nah, sebagai kan mungkin dulu pernah di HR kan, ngelihat kalau emang ada orang yang memposting seperti itu, dampaknya ke perusahaan gimana, rugi dong. Kita sebenarnya udah ngasih bayaran ke orang itu kan 8 jam misalkan. Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang kayak gitu tuh gimana Gitu tanggapannya tanggapannya? gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau sebagai aku gitu ya, mungkin ngeliatnya dari dua sisi nih sekarang, as employer sama as mungkin psikolog organisasinya gitu kali ya, yang tahu dan fokusnya itu lebih ke performance gitu. Karena kan sebenarnya kalau tadi aku sempet mungkin cerita di balik layar gitu, kalau psikolog itu kan kebagi 3 nih, aku mungkin share dikit ya nggak apa-apa ya Mas. Ada yang klinis, industri sama pendidikan kayak gitu kan. Nah, aku kan fokusnya di organisasi. Oke. Nah, jadi kalau di organisasi itu fokusnya lebih kepada mendiagnosa perusahaan gitu. Jadi kalau Perusahaannya. perusahaannya yang didiagnosa. Jadi kalau klinis itu mendiagnosa orangnya gitu kan based on simptom-simptom atau gejala-gejala yang terjadi beberapa bulan terakhir. Nah, kalau aku di organisasi itu mendiagnosa sebuah perusahaan based on simptom-simptom atau gejala-gejala yang terjadi selama beberapa bulan terakhir plus based on semua divisi gitu. Jadi semua divisi yang terjadi di perusahaan ini yang membuat perform tuh gimana kayak gitu. Jadi gimana performa karyawannya, terus target-targetnya tercapai atau enggak dan sebagainya. Nah, kalau aku melihat dari sisi sebagai psikolog organisasinya gitu ya, dengan tadi 4 jam kerja, balik lagi dia perform atau enggak gitu. Oke. Yang penting kan sebenarnya target perusahaan dikatakan sehat gitu ya. Diagnosa yang sehat itu adalah ketika perusahaan ini untung gitu kan sebenarnya. Nah, tapi Betul. untung kan. Betul Revenue banget balik lagi itu. kemana-mana kan revenue gitu ya. Tapi tetap dilihat lagi untungnya itu tuh apakah sejalan dengan performa karyawan, satisfaction-nya, terus well-being-nya gitu. Kalau semuanya plus ya bagus banget. Tapi kalau ternyata revenue-nya tercapai tapi ya minus-minus ya sama aja bohong kan sebenarnya. Ya, raut mukanya beda langsung. Langsung beda ya rasanya gitu. Jadi emang ya itu definisi apa kayak diagnosa simpelnya lah kayak gitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku tadi ya pandangan dari POV yang sebelah sini tuh tergantung tadi performance-nya gimana, terus orang-orangnya gimana. Selama misalnya dia bisa perform bagus terus well-being-nya oke, walaupun tadi sisa 4 jamnya dia mungkin yang olahraga atau ngapain ya aman-aman aja gitu. Selama ya perusahaan dia tetap bisa komit sama kerjaannya, tetap perform, tetap achieve KPI, sehat mental pula gitu kan. Ya, betul. Gitu. Karena kan tadi ya fokusnya kan lebih ke sana gitu targetnya Ya, gitu. jadi Nah, nggak cuma ukuran berapa jam berapa ya, tahun doang sebenarnya. karena kan sebenarnya tipe orang kerja juga beda-beda nih gitu. Mungkin ada orang yang
si A gitu kerja untuk Emang ngelakuin tas gila yang kerja sama, gitu kan? iya mungkin ya kan, tas yang sama, target yang sama, deadline yang sama, dia suka yang overwork gitu ngerjain yang lain, mungkin agak cemas jadi nyiapin apa deh backup plan dan segala macem gitu, jadi lebih lama. Tapi ada juga orang yang mungkin tipenya to the point aja, ya udah KPI-nya ini, cara achieve-nya ini, langsung kerjain bla 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 selesai. Nah mungkin sisa waktunya dia manfaatin buat apa, research misalnya gitu. Mungkin Iya, kelihatannya scroll TikTok gitu, tapi kan sebenarnya research gitu, bisa aja. Iya, research. Nyari Research research kok. marketing gitu kan ya. research, iya, research. Atau misalnya dia WFC gitu, mingle nih di cafe itu. Ternyata dia lagi networking misalnya gitu kan, lagi kenalan sama orang, oh ternyata bisa di prospek. Bener ya. Harusnya mah kalau mau dapat klien mana di kafe. Ya. Networking. Networking misalnya gitu kan. Ya kalau misalnya mancing juga sambil nunggu ikan dapat kan bisa ngobrol lagi gitu. Iya, kan. biar nggak bosen ya. Nggak bisa. Nah, tapi itu ya tadi ya fokusnya lebih ke apa? Yang penting achieve gitu Iya. kan. Nah, tapi kalau dari pandangan employee atau karyawannya sendiri ya happy banget loh. Seneng itu mah. Iyalah. Itu mah seneng ya. Masa kerja Suruh 4 nggak kerja. jam. Ya tapi 4 jam tapi harus nyelesain tuduh yang seharian gitu misalnya ya sama aja juga, berarti suruh Iya. kerja lo double speed. Iya. Double speed, betul ya, plus minus lah gitu Iya. ya, plus minus balik lagi tergantung sebenarnya, tergantung sama tadi KPI-nya apa, deadline-nya seberapa tight gitu kan gitu. Tapi kalau emang disuruh 4 jam ya pasti happy gitu kan, sisa waktunya bisa tidur siang Tuduhnya gitu tetap ya. 8. Jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Itu tapi ngetesnya gimana, Wid? Apanya tuh? Kan kamu ngetes company-nya gitu kan. Oh, ini diagnosa tadi gitu. Itu ada beberapa metode sebenarnya. Kalau yang Jadi, kemarin itu termasuk salah satunya. salah satunya, jadi Tapi itu kan yang dites kayak Apa sampling ya, kemarin? sampling ya. Front end kemarin. Oh, sampling berarti tetap Sampling. sampling ya. Itu hasilnya sedih. Apa? Duh, nggak bisa di-spill nih, mohon maaf nih. Nggak bisa di-spill nih. Mohon maaf banget, rahasia gitu, rahasia negara ya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, kan udah, Aku ada sih kayaknya kopiannya. apanya tuh? Kopiannya ada aku waktu Isiannya. itu. Apa namanya? Resultnya, Iya, iya. tapi kan as manager kan. Jadi as manager melihat hasil karyawannya di-assess tuh gimana gitu. Itu nggak apa-apa karena kan nanti sebagai manager bisa nge-decide next step atau next oke. actionnya buat si timnya kan. Emang kayak tujuannya itu gimana. kan ya? Iya, tujuannya itu. Tujuannya itu. Oke. Gitu. Duh, jadi malu. Ini adik-adikmu tuh. Oh gitu. KM ya, KM. Ini Bukan sekarang magang Oh, hub. bukan. Ini udah pada lulus. Udah Iya. lulus. Oh. program pemerintah juga. Oh, ada lagi. Oke, lanjut. Oke. Terus berarti kalau kayak yang kalau ke psikologis terus konsultasi itu berarti ke apa ya? Klinis maksudnya. Klinis ya, betul. Tapi kalau kayak gitu tuh sebenarnya ini nggak sih? Kan kadang-kadang orang mungkin ini di luar role kamu ya. Kalau menurut kamu sendiri gimana tuh, misalnya ada karyawan gitu yang dia merasa stres atau dan lainnya, terus akhirnya Anxiety ada gitu ya. terus kan ada dari kantor biasanya juga ya udah ke psikolog gitu kan. Cuma kan kadang-kadang nanti dikira kayak orang gila gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya gimana cara ngatasinnya? Karena kan takutnya orang juga berpikir Stigma seperti nya itu. Iya, ya, stigmanya ya. Ini orang tua zaman dulu. Contoh zaman dulu ya. Psikolog ngapain sih ke psikolog? Iya. Karena kan Kurang sholat nih ya, kurang ibadah nih gitu, Sholat untuk malam, masukan zikir, nih harusnya ya. mah Ya. gitu, bener. di rukiah. Mesti rukiah ya betul. Tapi gue berarti soalnya baru baca Apa tuh? Apa tuh? katanya kalau emang kita lagi gak tenang gitu ternyata udah ada Apanya? solusinya. Apa tuh? Yaitu sholat malam. Oh, siapa ya? Terus Terus. ya gitu. Udah bukan harusnya kemarin itu Baru episode pikir, Iya, episode pas Ramadan puasa itu ya. harusnya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ini soal stigma gitu mungkin ya. Heeh. Nah, sebenarnya tuh pandemi tadi itu sebenarnya juga merubah segalanya sih. Enggak ya segalanya lah gitu ya. Salah satunya soal stigma tadi juga gitu. Kenapa? Karena pas pandemi itu kan ya ngetren lah gitu soal wellness. Nah, salah satu wellness itu kan nggak cuma fisik ya, tapi sehat mental juga gitu. Betul. Nah, makanya pas lagi pandemi itu banyak banget lah biro-biro psikologi yang buka konsultasi gratis, nawarin, terus bahkan juga sharing, makin banyak creator yang psikolog lah backgroundnya tuh sharing, psikiater juga banyak kayak gitu. Jadi orang tuh makin aware kalau ternyata kesehatan mental tuh penting itu juga kayak gitu kan. Nah terus
itu mau jadi hilang gitu. Nah terus habis itu jadi hilang. Terus nah tadi kan yang pertama gara-gara pandemi gitu kan ya. Betul. Nah terus selain itu juga Gen Z tadi. Nah sebenarnya dengan hadirnya Gen Z yang melek sama sosmed, melek sama informasi kayak gitu, mereka tuh jadi tahu kalau sebenarnya nggak melulu dalam tanda kutip gila Gila. tadi ya untuk Oh. datang ke psikolog gitu. Karena sekedar ngobrol untuk ngobrol dengan orang yang tepat itu ya ke psikolog atau ke psikiater kayak gitu. Karena daripada ngobrol sama temen nanti nangkepnya lain, disalahgunakan jadi gosip, fitnah dan sebagainya ya mendingan ke Komporin profesional ya. sekalian gitu kan. Siapa tahu ternyata dari sana bisa dapat saran, dapat masukan dan dia lebih tenang juga kayak gitu. Nah, cuma balik lagi tadi ya soal stigma mungkin kalau oke lah Gen Z udah melek nih, milenial juga udah mulai melek kan sebenarnya. Iya. Cuma yang gak susah tuh boomers ya kebanyakan ya. Baby boomers nih, mohon maaf banget gitu. Ya memang karena pada masanya mereka kurang informasi aja sih gitu kan. Kurang informasi soal kesehatan mental. Nah mostly kan ya yang ya seperti mungkin boomers itu fokusnya tadi mistis ya. Gimana kan ya? Mistis. Solusinya ya mistis. Alternatif ya? Alternatif collab-nya sama yang agama kan, agamis kayak gitu. Makanya fokusnya ke sana. Padahal ya sebenarnya ada teorinya gitu atau bisa diselesaikan dengan sains gitu misalnya kan kayak gitu sih. Ya gimana cara memutus stigma itu sebenarnya dengan informasi, balik lagi kita menjelaskan ke orang tua gitu atau ke generasi boomers bahwa psikolog itu bukan melulu sakit jiwa kayak gitu kan. Bahkan ya kayak tadi kita cuma sekedar ngobrol, butuh arahan dan segala macam tuh ya butuh kayak gitu. Bahkan sekarang tuh trennya terutama untuk ini ya orang tua milenial yang baru punya anak kayak gitu. Banyak trennya tuh datang ke psikolog anak untuk ngecek aja gitu, sekedar ngecek gitu kayak ke dokter anak, spesialis anak lah kayak gitu. Mungkin kalau ke spesialis anak kan fokusnya lebih ke kesehatannya nih secara fisik gimana. Nah sedangkan kalau ke psikolog anak tuh lebih ngeliat psikososialnya dalam artian misalnya umur berapa nih 1 tahun gitu misalnya udah harus minimal bisa apa kayak gitu. Nah di anak saya kok nggak bisa ya kenapa Belum nih ya belum gitu udah saya kasih stimulus kok belum juga. Nah Belum bisa kira-kira ngomong gitu. gitu mesti gimana, oh ternyata ada terapinya misalnya gitu, perlu dilatih apa, terus orang tuanya perlu disarankan melakukan apa kayak gitu. Jadi sekarang sih udah lebih maju ya dan udah bisa sejajar lah antara kesehatan mental sama kehidupan sehari-hari gitu. Ya paling kasih banyak informasi aja kali ya Mas ya tadi ya kalau misalnya kalau misalnya ada orang tua yang masih memberikan stigma seperti Berarti kan itu gitu. Ditanyain orang tuanya habis dari mana? Habis dari psikolog. Ah, kamu gila ya? Jangan Yang dong. penting, Jangan. yang penting mah resep dokternya aja. Hah? Resep obatnya aja. Oh. Kalau itu Nah psikiater. itu psikiater, beda. betul. Tapi kan dialihkan. Misalkan udah psikolog. Psikolog, Kayaknya saya masih butuh ke psikiater deh. Dokter juga nggak sih kalau psikolog? Enggak. Ya? Psikiater kan Kayaknya dokter ya? mesti ke psikiater juga deh. Udah tuh rekomendasi. Obat tidur biasanya. Nah, itu. Nah tapi tuh balik lagi juga sebenarnya Mas sama kebutuhan si orang itu gitu. Jadi misalnya nih ada pernah aku dapet temen gitu ya nanya gitu kan, aku kayaknya butuh profesional nih gitu, perlu profesional. Caranya gimana ya buat tahu psikolog atau psikiater itu cocok sama kita gitu kan. Maksudnya sih cocok sama kita? Nah kayak ke dokter aja cocok-cocokan gitu kan. Ya gimana caranya gitu, nentuin yang benar lah gitu, yang sesuai sama kebutuhan dia. Kayaknya ada yang berpengalaman di sini ya. Oh gitu ya. Oke. Udah netizen ya, ada Oke. netizen. Nah caranya gimana? Yang pertama ketahui dulu kebutuhannya apa kayak gitu kan. Apakah kondisi sekarang ini tuh fokusnya lebih ke pikiran, kayak masih ringan-ringan nih kayak kepikiran susah tidur, lagi kerja kok kepikiran, nggak fokus gitu ya, terus kayak kurang nafsu makan, tapi masih bisa kerja tapi ya keganggu dikit-dikit gitu misalnya. Masuk semua itu. Oh gitu. Keganggu masuk semua. Oh bahaya nih. Nah, mesti nanti refleksi diri dulu ya Mas ya. Halo dok. Nah, terus kalau misalnya masih kelihatannya masih bisa berfungsi lah secara sosial tapi agak gimana ya ke psikolog tuh bisa jadi opsi kayak gitu. Karena kan psikolog itu pendekatannya lebih ke apa?
kita tuh bukan obat gitu ya, tapi lebih ke misalnya nih, ya mungkin nih kalau ngeliat ranah klinis gitu ya, ada pendekatannya kayak misalnya lebih ke kognitifnya gitu, atau kayak misalnya lebih ke humanisme dan segala macam. Nah itu ranahnya psikolog klinis, mungkin nextnya boleh memanggil psikolog klinis gitu ya mas-mas. Nah tapi kalau misalnya kondisinya tuh udah bener-bener gak bisa kerja gitu, terus izin sakit terus selama berapa hari berturut-turut gitu, mengganggu fungsi fisik lah gitu ya, jadi dia juga lemes banget dan segala macam. Nah itu bisa diarahkan ke psikiater karena kondisinya Psikiater. ya, karena kan kalau psikiater tuh lebih Karena ini udah ya, pengaruh ke fisik ya. ya satu itu, terus kalau terlalu lama dan penanganannya salah gitu, itu bisa tadi mungkin jatuhnya jadi ke sakit fisik gitu, bisa diopnam atau gimana gitu kan ya. Nah itu perlu ke psikiater untuk penanganan khusus, jadi kayak ibaratnya kayak apa ya, first aid gitu ya, atau kayak penanganan pertama lah gitu ketika lagi kondisi kayak gini. Itu mesti diapain nih supaya kondisi itu nggak parah banget, atau jangan itu deh, misalnya kalau itu kan masih oke, kayak saya parah banget gitu sampai kayak ngamuk gitu misalnya, emosi nggak stabil gitu ya, tiba-tiba meja dilempar gitu kan atau gimana. Nah itu udah butuh yang lebih inilah, lebih apa, penanganannya lebih advance gitu. Nah itu bisa ke psikiater kayak gitu. Oh kayaknya perlu dulu cuy. Siapa? Lu. Obat. Kayak gitu. Berarti sebenarnya nggak Beda-beda. perlu rutin berarti Kemana? ke Ke psikolog itu nggak perlu, apa emang ada case-nya aja? Nah itu juga balik lagi nih, tergantung kebutuhan. Jadi memang Asal di reimburse gitu. Oh, kan? Kalau di reimburse mah tiap Soalnya bulan kan bayar, juga nggak apa-apa ya. dokternya kan bayar. Ya apa, psikolognya psikolog tetap ada bayar, biayanya iya. kan. Iya. Tapi kalau di reimburse mah gue juga tiap hari gue mah gue pakai sama gue. nah Tiap hari mah udah parah itu berarti. oh terus tadi mau bahas ini juga nih, tadi kan nyari yang cocok gitu ya, ntar aku lanjutin nih mas, Oke. sama masnya. Tadi kan psikolog atau psikiater. Nah yang kedua itu jawabannya adalah dicoba gitu. Jadi banyak orang tuh yang ngerasa kayak gue kayak pengen ke profesional deh, tapi ya pengen doang, nggak ada action gitu. Padahal dia mungkin teman-teman yang ngeliat tuh kayak lu tuh butuh gitu, butuh dicurahkan ke orang yang tepat kayak gitu. Nah dicoba gitu. Jadi coba pilih aja, kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa booking psikolog gitu atau ke psikiater. Mungkin pakai yang di rumah sakit atau yang misalnya klinik, biro dan segala macam. Sekarang udah banyak lah opsinya. Nah coba aja dulu ngobrol gitu. Kalau misalnya ternyata yang dia obrolkan, terus dia dapat informasi, saran atau apapun itu cocok, ya bisa dilanjutkan sama psikolog ini gitu. Tapi kalau ngerasa kayaknya aku butuh pendekatan yang beda nih gitu ya, misalnya ya kayak orang pacaran aja lah gitu, gimana sih ini orangnya kayak gini, ini orangnya kayak gini gitu kan, walaupun tujuannya sama-sama untuk membantu, tapi kan punya pendekatan yang beda-beda kayak gitu sih. Nah jadi mesti dijalanin aja, action aja dulu gitu. Betul. Nah, jawab lagi pertanyaan masnya tadi ya, soal yang apakah mesti tiap saat Rutin gitu gitu ya, ya. rutin Rutin gitu. gitu. Nah, jawabannya juga tergantung gitu. Nah, jadi ke psikolog atau psikiater itu kan kadang kondisinya beda-beda ya gitu, lagi gimananya tuh beda-beda. Ada yang tipenya itu, ini aku mungkin bahasnya soal dari klinis dulu ya, ntar aku gabungin sama yang organisasi nih yang ini topinya aku gitu. Kalau yang klinis tuh psikolog dan psikiater sekarang tuh mereka ini kok ada etikanya gitu ya, ada etiknya gitu. Mereka nggak yang dalam tanda kutip meras Oke. ininya Pasien. bukan pasien ya, mungkin pasien ya namanya. klien Klien, ya, bukan meres klien, karena kan kalau tadi tiap hari lumayan ya masih biayanya gitu. Iya. Saya kan di reimburse tapi. Gitu. Tapi setidaknya nggak tiap hari juga gitu kan ya. Pasti jasanya nggak sekecil kalau dokter fisik ya sih. Pasti lebih mahal kan. Ya tergantung sebenarnya sama expertise Iya. psikolog dan psikiaternya. Iya. Nah tergantung, jadi psikolog dan psikiater pun tuh bisa nilai sebenarnya orang ini, klien ini gitu ya, datang ke saya keluhannya gimana, kondisi sekarang gimana, dengan penanganan atau solusi yang dia berikan tuh kira-kira bisa betternya tuh berapa lama gitu. Oh bisa diukur. Bisa gitu. Jadi ada tekniknya lah gitu. Mungkin nanti ya tadi boleh bertanya dengan yang lebih topinya lebih sesuai gitu, tapi mereka tuh bisa menyetop juga gitu. Dalam artinya misalnya gini, masnya udah ada orang gitu, jangan masnya, ada orang nih misalnya dia udah rutin Orangnya cowok. udah rutin nih konseling gitu ya sama psikolog gitu misalnya. Awalnya tuh
karena dia ngerasanya parah gitu mungkin seminggu sekali kayak gitu. Dia mungkin ngerasa sedih dan segala macem tapi berterusan akhirnya butuh seminggu sekali. Tapi ternyata pas udah di minggu keberapa psikolognya ngeliat oh dia udah ada Baikan, kemajuan kok gitu ya. ya, sudah bisa melakukan ini, lakukan itu gitu. Diperlambat nanti ketemu lagi 2 minggu lagi atau sebulan lagi atau 2 bulan atau 3 bulan lagi kayak gitu. Nah, ketika misalnya udah kelihatan emang dia better banget terus udah bisa berfungsi dan bisa punya mindset yang logik lah gitu, yang logis gitu kan, ya udah ini udah sesi terakhir nanti Sembuh, kita gitu. nggak sembuh juga bukan definisinya Apa ya? bukan sembuh gitu ya tapi lebih ke Sakit jiwa kalau itu ya. tapi mungkin lebih kepada psikolognya tuh udah percaya dia tuh udah bisa mandiri, bisa mandiri untuk menjalankan hidupnya. Ya tinggal aplikasiin aja gitu apa yang udah dibicarakan atau didiskusikan atau diobrolin selama sesi konsultasi yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Kevin. Tapi ada jawaban lain nih Mas. Itu yang versi sana kan? Iya, itu di sana nih. Ini gue kan mumpung masih ada di kepala. Oke, boleh. Kalau kita sebenarnya lagi nggak ada masalah apa-apa. Iya. Kita pengen ke psikolog itu Aman aja, aman fine aja. Mas, kan pas awal nih. Heeh. Mas, apa kendalanya, apa keluhannya kayak Nggak ada Nggak gitu. ada gue ngapain sih? Coba cuma pengen ngobrol doang. Tapi ntar si psikolog ini akan memberikan Iya. Pasti dengan adanya niatan pengen ke psikolog tuh pasti ada something juga yang mungkin kita nggak sadar gitu. Suka kali ya Mas sekolah. Naksir. Naksir ya, aduh bahaya nih kalau gini. Udah nikah sih dia. Oh. intinya mah itu. Tonton dong. Jawabannya itu dulu. Apa tuh? Kayak tadi pertanyaan gue itu. Iya. Iya. Itu gimana? Iya. Sebenarnya ya ini tadi ya balik lagi kalau topinya yang klinis gitu ya. Itu dengan punya intention atau niat mau ke psikolog aja tuh sebenarnya dia dalam bawah sadar sebenarnya emang pengen gitu, Ada bibit. ada something ya gitu, ada yang pengen dicurahkan atau ada yang pengen diobrolin gitu, diskusikan sebenarnya. Tapi kita nggak sadar. Nah, mungkin Masnya perlu refleksi diri berarti. Tuh kan. Apa gue psikolog nanti? Ya, tapi kan masih bingung tuh mau ngomongin apa ya. Nah, tapi tadi iya, dibantu itu kok, dibantu nanti gitu ya. dibantu. Oh dia kayak Akan berarti kayak dibantu. punya semacam apa ya framework gitu yang bisa kalau misalnya orang case-nya kayak Adnan tadi sekolah nggak tahu mau ngapain ternyata akan dipandu ternyata, sampai pada akhirnya ketemu sebenarnya lu kesini ternyata memang ada masalah gitu Ya, bisa ketemu aja, gitu? bisa aja. Tapi nggak melulu masalah sih. Bisa aja ya emang ada yang apa namanya Ganjel. sesuatu kepikiran, misalnya kan kepikiran nggak melulu masalah kan. Cicilan nggak? Sebenarnya cuma bukan ke sono ya. Oh, iya. Psikolog. Kemana Mas? gitu ke Peleter. Oh ya, ke investor ya. Iya. Gitu. Oke, berarti itu kayak kejawab. Berarti ada jawaban yang tadi kan ya. Topi. Tapi yang Ijo? organisasi Bukan. ijo. Tapi lu sadar gak Apa? orang yang pakai topi hijau sadar gak siapa? Siapa? Yang kepalanya botak, pakai topi hijau. Siapa? banyak itu Banyak. Oh iya, bener. banyak karakter anime juga ada Oke. Topi yang dari Oke, mungkin perusahaan tadi ya. Hah? Tadi belum jawab yang tadi Yang mana? topinya. Oh, yang secara perusahaan ya, secara organisasi. Nah ya, jadi kalau yang ekspertisku kan di organisasinya nih gitu kan. Nah tadi kalau ngebahas soal sebenarnya kita tahu ya tadi nggak aware-nya kayak gitu ya. Kalau misalnya mas-mas menyadari kan tiap bulan atau tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali itu suka ada kasih survei dari HR. Setahun Atau- sekali. Setahun sekali, oke. Nah, 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan sekali gitu ya ada survei Ngebelain atau dia, misalnya suka ngebelain. one on one Setahun sekali. sama Sama siapa nih? Di sama sini? manajernya Sama masing-masing. manajer. Oh. Itu performa appraisal kan. Ya kayak gitu, nggak harus Nggak harus performance ya? appraisal, lebih ke kayak ngecek aja nih Ya, kayaknya kondisi belakangan ini kamu. sering one on one sama seseorang deh kayaknya. Oh gitu. Tuh, siapa tuh? Ya itu gimana, Win? Nah iya, jadi memang itu cara organisasi untuk mengecek gitu kondisi karyawan-karyawan itu kayak gimana kayak gitu. Karena tadi kalau melihatnya apakah perlu rutin gitu kan, kalau ke klinis jawabannya tergantung. Oke. Gitu. Nah kalau di organisasi itu rutin untuk ya make sure gitu. Tadi kan kalau ngebahas soal diagnosa perusahaan kan ngelihat dari berbagai variabel kan. Nah salah satunya kan variabel well-being. Terus ada di well-being itu di dalamnya ada beberapa variabel lagi, ada kayak contoh kesehatan mental, kepuasan kerja, stres kerja dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya konsisten bagus semua ya berarti aman kayak gitu kan. Tapi kalau ada yang ternyata ekstrim banget nih gitu, ada salah satu orang, 2 atau siapa gitu yang kok dia ini banget nih gitu ya, kelihatan banget karena kan itu tadi ya
matematika tadi tuh Mas gitu. Semuanya based on data gitu ya. Ada Jadi rumusnya. science, ada rumusnya, ada sainsnya gitu. Kita bisa ngeliat dari data, oh karyawan ini kok beda sendiri nih gitu. Nah maka next stepnya dari HR mesti deketin dan bertanya apa yang dialami dan apa namanya kesulitan atau hal apa yang merasa kurang nyaman di sini sampai akhirnya skornya tuh jadi kayak gini gitu. Tapi bukan berarti kita nggak jadi karena ketahuan kan, oh ternyata beneran ya ada nilainya gitu kan, jangan sampai bohong juga gitu. Takutnya kan udahlah faking good lah istilahnya dalam psikologi gitu ya. Udahlah bagus-bagus semua aja biar dikira baik-baik aja, ya jangan juga gitu. Karena ya tadi kalau Masnya bilang kan ngisi ngasal aja lah gitu. Kelihatannya emang jadinya misalnya jadi bagus banget gitu. Tapi Masnya sendiri kan jadi ada something yang tidak terungkapkan. Terungkapkan, benar ya. Betul, Sedangkan betul. kalau Pusing kita kalau gitu. pusing gitu kan. Sedangkan kalau kita jujur dan ternyata dapat pertolongan gitu kan ibaratnya, dan kita ingin bisa lebih baik lagi ya why not gitu. Toh kan datanya confidential juga gitu, nggak bakal iya. dikasih tau ke yang lain, cuma Jadi HR aib aja. Cuma HR aja gitu. Jadi ya lebih baik jujur aja. Dan itu ya tadi balik lagi ya tergantung kebutuhan perusahaannya juga gitu, mau lihatnya seintensif apa gitu. Apakah mau lihatnya per semester, per quarter atau gimana gitu. Kalau di tempat aku per 2 minggu sekali dikirim. Tapi fokusnya tuh namanya pulse check-in. Jadi lebih ditanya kayak ngasih rating dalam 2 minggu terakhir tuh gimana, satisfied Nggak apa? sepanjang kalau yang Enggak sepanjang Ya, itu. oke. Jadi cuma kayak ngisi rating terus dituliskan lagi ngalamin isu apa, butuh solusi apa dan segala macem itu di perusahaanmu. di perusahaanku. Dan karena karyawannya nggak terlalu banyak, jadi data kualitatif itu tetap terekam dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya karyawannya tadi ribuan gitu ya, ratusan, nah itu biasanya lebih banyak kuantitatifnya supaya lebih mudah ngelihat data mana yang ekstrim, mana data yang masih dalam kurva normal kayak gitu. Nah, ini lagi nih, Win. Oke. Kan kemarin gue Iya. sempet ini apa namanya pengen membuat divisi baru nih. Oh gitu. Divisi berarti. Gua Layanan. pelayanan ya director HR ceritanya. Wis. Oke, baik. Jadi gua Ini berarti siapanya kayak Aku boleh izin ke dong. toilet dulu nggak? Masa gue bawahannya masa. Jadi di situ gue akan membuat sebuah apa namanya rutinitas apa namanya apa kemarin gue bilang komunitas. counseling gitu. Oh, oke. Mobil keliling. Ya, counseling gitu. Ke tiap karyawan kan ada agenda tiap berapa rutin gitu kan. Tiap orang nih Ya. itu kita ngobrol. Itu One on one menurut, ya. menurut lu gimana tuh, Win? Apakah harus dieksekusi apa enggak tuh, Win? Oke. Ya, menarik sih, menarik ya. Tapi kalau Diiyain aja deh. diain aja deh biar ini ya join ya ke ini Biar dia project. juga pusing. Nah, itu balik lagi tergantung sebenarnya sih Mas gitu. Karena kalau company-nya di bawah 50 orang masih possible aja ya. Misalnya apa namanya ditanya satu-satu gitu. Tapi kalau udah ratusan sih repot sih Mas. Apalagi cuma satu ininya psikolognya. Iya bener. Iya, yang ada psikolognya ini sih Pusing sendiri ya. sendiri ya, meskipun aku yakin psikolog Indonesia udah jam terbangnya Iya. banyak ya, sehari bisa mungkin konselingin berapa banyak orang gitu kan. Tapi kalau misalnya satu perusahaan isinya 500 dengan deadline yang sangat ketat, itu ya saya rasa kurang Berat sih namanya. kurang manusiawi gitu ya Mas ya. Karena tujuannya itu cuma menggali informasi, gosip aja sih. Oh gitu, astaga. Astaga. Bercanda ya. Oh, iya. Tapi itu forum yang oke sih kayaknya ya kalau Menarik ya. apa kan kadang-kadang ada suka ini juga kan di luar yang aku lihat kayak bikin satu circle terus di situ orang bebas ngomong Ya, terus itu Ada ada kan? juga nggak di Ada kok di Indonesia ada? ada. Ada ya? Boleh nyebut ini enggak nama? Boleh. Oh boleh ya. Glassdoor salah satu platform Itu yang biasanya terus di sini kasih nama terus lu bisa cerita terus. Gitu itu nggak sih? anonymous pun bisa Oh, anonymous di bisa ya? Glassdoor. Jadi platform Glassdoor itu sebenarnya dia tuh job portal juga sih gitu. Kayak apa ya? Job portal. Kayak job street lah gitu. Tapi di Coba sana apply ya. tapi dia tuh bisa nge-share juga soal kayak gaji karyawan tuh di perusahaan ini dengan posisi ini dan level ini tuh berapa Standarnya secara berapa? Oke. anonimus Oke. gitu. Terus dia juga bisa ngasih rating perusahaannya sendiri gitu. Terus dia bisa ngasih data kualitatif kenapa dia kasih rating segitu
Jadi bagi orang-orang yang mau pindah kerja misalnya, dia bisa buka Glassdoor, dicari nama perusahaannya, dia bisa lihat tuh reviewnya, ratingnya berapa, gimana gitu. Mau ngecek nggak sih? Coba. Gitu. Perusahaan sekarang aja ya, berapa coba? Itu maksudku. Makanya si Glassdoor tuh tiap tahun dia suka kasih kayak PDF gitu, dia share ke LinkedIn ya atau di webnya dia juga soal standar gaji rata-rata untuk posisi kayak ini tuh gimana di company industri apa, level apa kayak gitu. Jadi bisa jadi bantuan tim HR juga untuk research lah gitu. Oke mas. Oke. Nah ini tadi kayaknya nggak tahu nih, jadi ada netizen nggak nih? Oh gitu, ada netizen. Oke, siap. Oke. Nanti sebelum kita ke Aku sambil segmen Minum dulu. Oh ya, minum dulu. Haus Win emang nih, tanya-tanya mulu kan Mas Chandra nih. Kayaknya dia nggak sadar dia harus ke psikolog sebenarnya. kayaknya. Nggak apa-apa, iya. Tandanya tuh kan aware sama diri sendiri. Oh gitu. Terus iya, sayang sama diri sendiri tuh tandanya. Pakai data, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju. Ada lagi? Dua lagi. Oh iya, kan udah 3. Tadi- Ya lo. Tadi aja 1A 1B ya. Ini Selesaiin dulu. lu ini sesi menurut gue ini sesi terlama nih. Oke. Karena semua butuh Sesi psikolog. curhat ya. Oke. Butuh psikolog. Oh iya. Nah kalau ke atasan ya bisa juga gitu menerapkan hal yang sama. Cuma kan agak susah ya, agak segan ya kalau kita nanya kamu tuh ekspektasinya apa gitu kan ya. Maunya apa? Susah ya. Gitu. Susah ya gitu kan.